Kita ingin membangun Kampung Bayam, tapi ada urutannya. Konstruksinya harus lewat, alat-alat beratnya harus lewat, baru kemudian kita bangun yang untuk masyarakat. Dan hari itu telah tiba. Hari ini dimulai babak baru untuk Kampung Bayam. Anies Baswedan bangun kampung Susumbayang. Pengamat menilai Anies memang jago soal urusan public policy. Pengamat politik Jerry Masih menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun kampung Susumbayang merupakan ide yang sangat bagus. Seperti diketahui, mantan Menteri Pendidikan tersebut meletakkan batu pertama dalam pembangunan kampung Susumbayang pada Sabtu lalu. Sebelumnya, kampung tersebut sempat digusur lantaran terletak bersebelahan dengan Jakarta International Stadium atau JIS. Saya kira ini ide bagus, ujar Jerry. Menurutnya, Anies memang memiliki kemampuan yang mumpuni, khususnya dalam mensejahterakan warga DKI Jakarta. Anies memang jago soal urusan public policy, apalagi kampung rancangannya ini sangat bagus, ucapnya. Hari yang berbahagia karena kita memulai sebuah babak baru. Kita mensyukuri hari ini tiba karena sudah lama ditunggu datangnya hari peletakan batu pertama itu. Proses pembangunan memang ada urutannya. Kita kalau mau pakai sepatu itu kaos kakinya dipakai dulu baru bisa pakai sepatunya. Padahal kalau ditanya mau pakai apa? Mau pakai sepatu, bukan pakai kaos kaki. Tapi urutannya gimana? Kaos kaki dulu, baru sepatu. Sama. Kita ingin membangun Kampung Bayam, tapi ada urutannya. Konstruksinya harus lewat, alat-alat beratnya harus lewat, baru kemudian kita bangun yang untuk masyarakat. Dan hari itu telah tiba. Hari ini dimulai babak baru untuk Kampung Bayam. Jadi Bapak sekalian, memang ketika proses menjalani, buat yang menjalani lama apa sebentar? Ya, pada saat ini kita menjalani mungkin akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, Bapak Ibu sekalian masih punya sejarah panjang yang Bapak Ibu akan torehkan di tempat ini. Tempat ini nanti akan menjadi bangunan baru, rumah baru, kampung baru, yang nantinya Bapak Ibu tengoknya ke depan, ke belakang yang kemarin terasa panjang, insya Allah akan jadi pendek. Kenapa? Karena masa depan akan jauh lebih panjang untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses konstruksi JIS sudah selesai. Sekarang Kampung Bayam dibangun. Dan ini mengirimkan pesan kepada semua bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Jadi ini pesan kepada semua bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Dan kemudian bukan hanya rumahnya, tapi juga penghidupannya disiapkan untuk bisa berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kita terlibat dalam perancangannya, ngobrol, diskusi. Prosesnya melibatkan semua, bukan? Semuanya terlibat. Dan kita ingin nantinya yang dulu berprofesi sebagai petani, kegiatannya pertanian, nanti akan bisa meneruskan kegiatan pertanian di tempat ini. Dan nanti jadi contoh bagaimana ada stadion
kelas dunia dengan konstruksi rancangan konsep sangat modern, hidup berdampingan dengan masyarakat yang bisa berkegiatan pertanian. Biar jadi contoh bagi semua bahwa di Jakarta itu bisa dikerjakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman semua, ini adalah sebuah janji yang kita lunaskan. Kita lunasi hari ini. Saya ingat datang ke Kampung Bayam tahun 2018 awal, duduk di sudut menyaksikan perkebunan. Ibu masih ingat ya? Saya masuknya aja pakai helm, biar nggak kelihatan tuh. Nggak ada yang tahu saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, duduk, ngobrol di dalam, lihat situasi, ngobrol, dan waktu itu saya sampaikan, insya Allah nanti ketika stadion sudah terbangun, Bapak Ibu yang berkegiatan pertanian akan tetap bisa berkegiatan pertanian. Dan Alhamdulillah hari ini janji itu akan ditunaikan. Jadi nanti akan ada, ini lahannya cukup luas untuk pemukiman. Ini total lahan ada 135 unit dengan 3 unit difabel, masing-masing unit 36 meter persegi, sehingga totalnya adalah 11,8 hektar untuk pemukiman. 11,8 hektar untuk pemukiman saja. Dan ini adalah komitmen kita dari awal. Karena itu banyak kan kemarin berita-berita, nggak apa-apa, berita-berita tuh diam saja, tenang, nggak usah khawatir. Tunjukkan jawabannya tidak dengan kata-kata, tunjukkan jawabannya dengan kenyataan. Itulah yang nanti kita tunjukkan. Jadi memang proses seperti saya katakan tadi, kalau orang tanya pakai sepatu, kok pakainya kaos kaki dulu? Ya urutannya begitu, betul kan? Ya nanti kita bangun Kampung Bayam, tapi ada prosesnya, ada urutannya. Nanti akan tiba waktunya. Nah, kami titipkan kepada semua yang mengerjakan ini, pada tim pelaksana, titip untuk dikerjakan sesuatu yang selalu kami sampaikan, 3 hal. Semuanya sudah hafal yang mengerjakan: on budget, on schedule, dan on quality. Biayanya tepat, kemudian jadwalnya tepat, dan kualitasnya juga tepat. Jadi sehingga nanti kualitasnya menjadi kualitas yang baik dan jadwalnya dipastikan aman supaya September betul-betul bisa selesai. Lalu izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, rancangan yang disiapkan di tempat ini agak berbeda dengan rancangan awal. Kenapa berbeda? Kita mengambil hikmah dari pandemi. Pandemi kemarin memberikan kepada kita pengalaman betapa ruang di rumah kita tidak disiapkan untuk ruang produktif. Rumah-rumah kita itu rumah tinggal untuk kegiatan kecuali bekerja. Bekerjanya di luar, belajarnya di luar. Ketika pandemi berubah, mendadak kita harus belajar dari rumah. Anak-anak tidak ke sekolah, Bapak Ibu sering harus kerja dari rumah, betul tidak? Mendadak rumahnya jadi terasa sangat sempit, tidak ada space untuk kerja. Sehingga kemarin ketika sudah proses, saya minta kita ubah nih. Biasanya hanya dihitung panjang lebar, sekarang tambah tingginya. Karena itu ini menjadi contoh nanti. Salah satu perumahan kampung dengan ketinggian atap 4,5 meter. Supaya apa? Supaya bisa jadi mezanin. Diberi tangga, lalu tempat untuk bisa tinggal, tempat tidurnya di atas, di bawahnya tempat untuk berkegiatan. Jadi ruang yang kecil itu tidak menjadi sempit. Ruang yang kecil itu menjadi ruang yang bisa untuk kegiatan produktif, baik belajar ataupun bekerja. Ini pelajaran dari pandemi. Dan karena ini diselenggarakannya di masa pandemi, kita jadi belajar itu. Coba kalau ini dibangunnya sebelumnya, barangkali seperti tipe-tipe yang lain, tipe 36, ketinggiannya berapa standarnya kalau dulu? 2,7. Kalau sekarang jadi 4,5. Dengan begitu kita berharap nantinya ini juga jadi contoh bagaimana semasa pandemi kita mengambil pelajaran dan dimanfaatkan untuk
perkampungan yang kita bangun sekarang. Buat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat untuk melaksanakan, para pelaksana, selamat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi warga, doakan mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bekerja siang malam sampai bulan September besok. Semoga ini semua lancar, dan insya Allah nanti bulan September Bapak Ibu bisa masuk ke dalam, bisa mulai tinggal di sana, dan nantinya benar-benar jadi rumah. Tadi saya pesankan kepada semua yang mengerjakan, bangunlah tempat ini seperti kita membangun rumah untuk diri kita sendiri. Kita punya perasaan kepemilikan. Itu titipan dari kami. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam proses penyusunan yang cukup panjang. Dan terima kasih buat warga Kampung Bayam yang telah bersedia untuk menjadi bagian dari sejarah baru tempat ini. Nantinya tempat ini akan bisa menyediakan kepada kita semua tempat dengan fasilitas kelas dunia, warga yang punya mata pencaharian sebagaimana sebelumnya, tapi juga warga yang dapat kesempatan untuk dapat penghidupan dari kegiatan yang akan ada di stadion ini. Semoga Allah SWT selalu memberkati perjalanan ikhtiar ini semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022, pembangunan Kampung Susun Bayam secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.